Danau Sipin, ibu lahir di Danau Sipin. Dulu juga kami minum air Danau Sipin ini. Ya kalau kita bukan kita, siapa lagi yang membersih Danau Sipin? Leni Haini, 45 tahun, setiap pagi sudah siap dengan aktivitasnya membersihkan Danau Sipin yang terletak di tengah kota Jambi. Hati kecil wanita yang akrab disapa Leni ini terketuk membersihkan danau sejak tahun 2013. Leni melihat Danau Sipin tidak lagi seperti dulu saat ia masih menjadi atlet. Karir atlet Leni dimulai pada tahun 1993 hingga tahun 2000. Ia pernah meraih medali di berbagai ajang internasional seperti SEA Games 1997 dan 1999, serta kejuaraan The World Dragon Boat Racing Taiwan. Dan di Danau Sipin inilah awal mula prestasi Leni bermula. Selepas latihan dayung, ia biasa menikmati indahnya pesona Danau Sipin. Berbeda kini, Danau Sipin banyak sampah dan airnya pun menjadi keruh. Selain sampah plastik, tanaman eceng gondok membuat teman-teman atlet dayung kesulitan berlatih. Sejak saat itu, Leni turun ke danau untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sana. Kalau bersih Danau Sipin itu mulai tahun 2013. Waktu itu ibu sempat menjadi pelatih PPLP Dayung Jambi. Jadi dengan keadaan Danau Sipin sampahnya banyak, itu kan anak-anak susah latihan. Jadi dari situlah mulai membersihkan Danau Sipin. Berangkat dari rumah jam 8 pagi, Leni berjalan sekitar 300 meter ke Danau Sipin. Ditemani suaminya dan beberapa warga sekitar Danau Sipin, Leni berangkat menuju ke tengah danau mencari sampah menggunakan perahu. Tidak membutuhkan waktu berjam-jam, lebih dari 10 keranjang yang disiapkan sudah terisi sampah. Sampah yang diangkut memang sebagian besar adalah tanaman eceng gondok. Namun tidak sedikit sampah plastik yang terangkut. Sebelum tahun 2013, masyarakat Danau Sipin mengandalkan perahu untuk menyeberang dan melanjutkan perjalanannya ke kota. Dengan kondisi penuh sampah pada waktu itu, rasanya ingin menjerit. Menuju ke seberang saja butuh waktu hingga 1 jam. Ini kan udah hampir 7 tahun gitu kan, kita mengolah danau ini, mengolah sampah di danau ini. Kalau dulu kita tuh mau nyeberang ke sana itu bisa 1 jam. Zamannya 2013 kita kan belum ada jembatan di situ, di Pulau Pandan. Kita mau nyebrang sekolah anak, kadang tuh mau nangis gitu. Nyebrang itu susahnya gondok. Jadi kami bergotong royong, juga ada gotong royong masyarakat, tapi mereka nggak mampu gitu kan. Gotong royong kan setiap hari kan nggak bisa juga gitu kan. Tapi adanya itu nanti ibu punya program dengan anak. Setiap hari sebelum latihan mereka membersihkan sampah waktu itu kan. Tahun 2015, Leni dibantu oleh warga sekitar Danau Sipin yang tergabung dalam komunitas peduli Danau Sipin. Komunitas ini didirikan oleh Leni dan masyarakat yang terlibat. Sebagian besar adalah warga asli Danau Sipin, termasuk salah satunya Saipul Anwar atau yang akrab disapa Abah.
Setiap hari, Abah ikut turun ke danau mengambil sampah. Abah yang sudah berusia lebih dari 60 tahun masih kuat bekerja di bawah terik matahari mengambil sampah. Abah memiliki impian yang sama seperti Leni, yaitu melihat Danau Sipin menjadi bersih, masyarakat jadi mudah mencari rezeki, terutama yang mencari ikan di danau. Biar danau ini bersih, itulah mau bersihkan danau ini. Kalau sudah macam ini kan enak ditengok, bersih danau tuh. Dan setelah danau ini bersihkan, kita mencari ikan itu murah. Nah, itulah kendala. Ini masalah gini itu rebo-rebo ini lah masalahnya. Nah, itu yang jadi jadi masalah kita nih. Orang nangkul pun di tengah macam mana? Kita motor kita nak lewat payah. Itulah masalah. Abah mengaku senang bisa bekerja di Danau Sipin. Karena kerjaan ada, kita mau tidak mau lah ikut membuang sampah. Ya. Senang lah, apalah ada senang. Kita gawe ada, mau tidak mau lah kita kerja di DLH ni lah. Buang sampah kan di danau. Leni dibantu komunitas peduli Danau Sipin turun mengambil sampah dengan alat seadanya. Menggunakan alat seperti tongkat kayu, ujungnya diberi jala agar sampah dari jarak jauh bisa diambil dengan mudah. Dua perahu yang digunakan Leni adalah hasil kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dua perahu ini dinamakan Sidapin, si pembersih Danau Sipin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendukung segala upaya yang dilakukan Leni. Ibu Leni kita libatkan di dalam pelaksanaan ini setelah kami mendapatkan perahu Sidapin ini. Ibu Leni kami jadikan petugas untuk membersihkan Danau Sipin ini, salah satu kru di perahu Sidapin. Nah, inilah kerjasama yang kami lakukan dengan Ibu Leni. Kami melihat potensi dari Ibu Leni. Karena sebelum ini kami tahu bahwa Ibu Leni sudah berupaya untuk melakukan pembersihan Danau Sipin sendiri. Namun tidak ada yang mensupportnya. Cukup lumayan lah untuk mata pencarian masyarakat sini. Kalau dulu kan masyarakat ini kan banyak nganggur. Nah, ada nyumbang sampah, bisa kerjasama sama kita. Jadi karyawan, jadi mata pencarian dia kan. Kelurahan Legok ditetapkan sebagai salah satu zona merah narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Sebagian orang menyebutnya sebagai kampung narkoba. Inilah yang menjadi alasan Leni memiliki impian untuk mengembalikan citra baik bagi tempat kelahirannya. Selain membersihkan Danau Sipin, Leni mengajak masyarakat bergerak bangkit agar nama buruk kampung narkoba bisa segera ditinggalkan. Dari hasil membersihkan sampah dari Danau Sipin, lahirlah tempat pengolahan sampah di Kelurahan Legok. Leni dengan ikhlas menghibahkan tanah miliknya untuk tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah ini memang masih cukup jauh dari kata sempurna. Belum ada alat yang memadai, namun Leni tetap berusaha agar masyarakat terbantu ekonominya. Eceng gondok yang tadinya menjadi sampah, kini bisa bermanfaat setelah diolah menjadi pupuk organik. Kita pinginnya jadi yang lain, tapi eceng gondok di sini bukan kayak eceng gondok yang di Pulau Jawa gitu kan. Di Pulau Jawa kan besar-besar, panjang-panjang gitu kan. Kalau yang di sini itu setengah-setengah. Sebagian juga kita bisa juga ada juga yang kita anyam, sebagian juga ya lebihnya baru kita olah jadi ini jadi pupuk gitu kan. Karena pupuk itu sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat di sini. Di sini ada pertaniannya, ada kelompok dasawismanya, ada ini pertanian KWT-nya, pertanian untuk kelompok-kelompok tani. Jadi mereka bisa suplai pupuk dari kita gitu kan.
Tempat pengolahan sampah sekaligus bank sampah masyarakat ini menjadi tempat kerja sampingan bagi warga sekitar dan bahkan menjadi pekerja tetap untuk mengolah sampah bagi yang tidak memiliki pekerjaan. Bustomi, salah satu warga Kelurahan Legok, merasakan nikmatnya dari adanya tempat pengolahan sampah di sana. Cukup lumayan lah untuk mata pencarian masyarakat sini. Kalau dulu kan masyarakat ini kan banyak nganggur. Nah, adanya bank sampah bisa kerjasama sama kita, jadi karyawan, jadi mata pencarian dia kan, terbantu juga masyarakat. Pupuk organik yang dihasilkan bisa mencapai 50 kg dalam sekali pengolahan. Pupuk ini biasanya akan dijual ke supplier penjual tanaman hias di kota Jambi. Dengan keuntungan 100 hingga 500 ribu sekali jual, masyarakat Danau Sipin termasuk Bustomi merasa terbantu. Kalau bank sampah ini pendapatan per hari itu sebenarnya belum dihitung, hasil penjualan baru dihitung. Kalau hari ini kita kerja sama itu, nanti hasilnya udah dijual baru. Kita nabung dulu, istilahnya itu. Nabung dulu di bank sampah, udah banyak hasilnya baru dijual, baru dikasih. Tekad Leni membangkitkan citra dengan meningkatkan sumber daya manusia sekitar Danau Sipin tidak hanya dari pendirian tempat pengolahan sampah organik saja. Leni mengajak masyarakat, terutama perempuan, menjual hasil olahan sampah eceng gondok berupa kerajinan tangan. Leni menganggap jika perempuan diajak dan diubah mindsetnya untuk mencintai lingkungan dengan kegiatan positif, nantinya orang lain di sekitar mereka bisa ikut bergabung. Sejak saat itulah, Leni bersama wanita-wanita sekitar Danau Sipin membuat kerajinan tangan dari eceng gondok. Eceng gondok yang didapatkan dari danau kemudian dijemur kurang lebih 3-4 hari. Setelah kering, bisa dianyam dan dijadikan aksesoris. Hasil kerajinan tangan dari eceng gondok dijual sesuai pesanan. Harganya pun beragam, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu, tergantung bentuk dan model. Tidak hanya kerajinan tangan, ibu-ibu ini juga memproduksi ikan teri hasil tangkapan di Danau Sipin. Ikan teri yang sudah dikeringkan, lalu digoreng dan dibungkus rapi dan siap dijual secara daring. Hasil penjualan kerajinan dan produksi ikan teri ini dibagikan rata oleh Leni kepada ibu-ibu yang bekerja sama dengannya. Salah satunya Fatima, wanita yang hampir seusia Leni ini biasanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kerajinan mencapai ratusan ribu rupiah. Fatima cukup senang daripada harus tidur saja di rumah. Ya senang lah, ada kerjaan daripada tidur kan di rumah kan. Seperti baru hidup gitu kan. Biasa kan enggak pernah kan ada kegiatan kan di danau kan. Nah, selama ada Ibu Leni ada kegiatan gitu. Biasa tidur aja di rumah, enggak ada lagi kan cuma masak gitu. Berkebun Ibu kan enggak bisa berkebun. Ya kalau ini Ibu mau aja. Ya baik kayak gini, bikin anyaman, bikin apa kan. Krepek, spinning gitu. Berkat kerja kerasnya menjaga lingkungan dan merintis usaha untuk meningkatkan perekonomian tempat ia dilahirkan, tahun ini Leni mendapatkan penghargaan tertinggi untuk pegiat lingkungan Kalpataru. Dalam hati kecilnya, Leni mengatakan tanpa mendapatkan imbalan pun, ia ingin mengembalikan image negatif yang tertanam pada tempat kelahirannya. Leni ingin mengembalikan citra yang baik untuk tempat kelahirannya. Saya terkejut juga, saya rasanya mau nangis menerima Kalpataru itu. Kok saya bisa dinilai gitu kan. Saya merasa saya masih kecil, masih sedikit berbuat. Cuma membersih Danau Sipin, cuma penanaman pohon itu aja gitu. Tapi kalau memang pemerintah memang
menghargai, dengan tulis saya mohon gitu kan, support saya, supportnya bantu saya mengembalikan SDM masyarakat Danau Sipin. Saya tuh pingin Danau Sipin ini dulunya kan dibilang lego kampung narkoba. Saya tuh pingin kampung ini menjadi kampung bersih, bersinar, bersih dari narkoba, bersih airnya, bersih lingkungannya, bersih masyarakatnya, SDM-nya. Di balik kesuksesan Leni sejak menjadi atlet hingga saat ini beralih menjadi pegiat lingkungan, ia memiliki impian lain untuk membahagiakan putri kecilnya, Habibah, yang saat ini tidak dapat bersekolah di sekolah formal. Sebelum kita turun, sebelum kita ke danau, kita utamakan anak dulu. Apalagi kita ada punya anak yang diberi Allah, anak surga saya bilang gitu. Leni menikah dengan Iksan pada tahun 2000, melahirkan 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Leni diberi hadiah spesial oleh Sang Pencipta. Habibatul Faseh, putri kecil Leni yang lahir 12 tahun lalu ini, mengidap penyakit epidermolisis bullosa atau yang biasa disebut kerapuhan kulit. Habibah atau Leni biasa memanggilnya Dede, tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Jangankan bersekolah, keluar rumah terkena sinar matahari saja, kulit Habibah sudah mengelupas. Di balik kekurangannya, Dede memiliki bakat luar biasa, yakni pandai melukis. Tangan kecil Dede seolah menari ketika sudah di atas kertas bersama alat mewarnai yang ia miliki. Sebelum berangkat ke danau, Leni mengutamakan anak-anaknya dahulu, terutama Dede. Kalau ke suami dengan anak, kan bapak kan support gitu kan. Saya mengatur sebelum kita turun, sebelum kita ke danau, kita utamakan anak dulu. Apalagi kita ada punya anak yang diberi Allah, anak surga saya bilang gitu. Jadi dengan kita beri makan dulu, beri obat dulu, sudah itu baru kita berangkat. Sebagai orang tua, Leni memiliki harapan agar Dede bisa terus bersekolah meskipun dari rumah. Impian terbesarnya lagi, Leni ingin membuat galeri untuk lukisan-lukisan Dede, ingin membuat sekolah untuk anak-anak sekitar Danau Sipin, hingga membuat yayasan untuk anak-anak pengidap penyakit yang sama seperti Dede. Kepinginnya ke depannya Dede itu kan, karya-karya Dede itu kan punya tempat gitu kan, ada galerinya. Kan Dede sering hobi, Dede tuh hobi melukis, hobinya itu kan. Dengan hobi dia itu dia bisa membantu teman-temannya yang seperti dia juga gitu kan. Alhamdulillah berapa tahun ini Dede sering donasi lukisannya untuk ke Palestina, untuk ke ini apa, ke anak-anak yang menderita kanker gitu kan. Pengennya ke depan kalau bisa ada rezeki gitu kan, mau pengen bikin yayasan epidermolosis bullosa lah gitu. Seperti Dede kan punya pengidap kayak gini kan. Selangkah demi langkah dilakukan Leni untuk mewujudkan impiannya. Tempat tinggal Leni kini menjadi tempat belajar anak-anak sekitar Danau Sipin. Beberapa tahun yang lalu kondisinya tidak seperti ini, kotor dan berantakan. Dulu, tempat belajar ini adalah tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Namun, untuk sementara kegiatan belajar mengajar terhenti dan diganti oleh belajar mengajar sederhana. Biasanya, anak-anak Danau Sipin belajar menghafal Al-Quran atau biasa disebut Hafiz Quran.
Namun tidak jarang kegiatan belajar diisi membaca buku dongeng. Aira yang duduk di kelas 6 SD ini juga sering belajar di rumah Leni. Senang. Biasanya diajarin Bu Leninya kayak gimana, Ra? Kayak diajari kayak mana sifat harus baik sama kawan, sama orang tua. Gitu. Ra, yang udah diajarin dipraktekin nggak di rumah gitu, di sekolah? Kalau dipraktekin. Sekarang Aira termasuk jago menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Masih banyak impian-impian yang ingin Leni wujudkan demi tanah kelahirannya. Leni memiliki rencana untuk membangun ekowisata di Danau Sipin. Danau Sipin memang dikenal dengan wisata air. Tidak jarang wisatawan menghabiskan akhir pekan dengan bermain wahana air seperti perahu kayu atau bebek-bebekan dan juga perahu biasa. Namun di sisi hilir Danau Sipin ada kebiasaan yang diwariskan nenek moyang dahulu, yaitu memancing ikan di jala atau warga Danau Sipin menyebutnya nangkul ikan. Leni ingin tidak hanya wisata air seperti perahu yang ditawarkan Danau Sipin, tapi nantinya wisatawan bisa mencoba memancing ikan langsung dengan jala yang cukup besar. Rencana ke depan itu saya ingin wisata Danau Sipin. Kan dari perbatasan itu ke sana itu wisatanya untuk latihan dayung. Yang ke hilirnya saya tuh pingin tangkul-tangkul ini ditata dengan bagus, dibaguskan, dicat, di apa gitu kan, dibantu masyarakat ini untuk ekowisatanya. Jadi masyarakat yang dari luar mereka bisa berwisata di Danau Sipin, mengambil ikan di tangkul. Saya tuh pingin dari huluan sana, ya itu wisata airnya untuk dayung, untuk ski. Tapi saya sebelah hilir sini, pengennya saya itu tangkul tetap ada di sini. Karena apa? Kita tidak boleh juga menggusur budaya masyarakat. Karena dari situ kita bisa membantu masyarakat ekonominya. Dari Leni Haini kita bisa belajar. Menanam impian harus dibarengi dengan usaha agar bisa terwujud. Perjuangan memang tidak selalu terlihat mulus, tapi doa dan usaha akan selalu membuka jalan apabila terus dilakukan. Karena doa bagai mengayuh sepeda, semakin dikayuh akan membawa kita sampai ke tempat tujuan.